27. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini belum ada konsensus di para teolog atau pakar-pakar di bidang teologi berkaitan dengan siapa yang menulis surat Ibrani ini. Namun mereka sepakat bahwa yang menulis surat Ibrani ini adalah orang yang cerdas, ahli dalam hukum Taurat, orang yang penuh kelembutan menulis surat-surat ini. Jadi surat Ibrani ini sekali lagi belum ada konsensus bahwa siapa yang menulisnya. Ada beberapa orang mengatakan Paulus, tapi sebenarnya belum ada konsensus untuk itu. Tapi terlepas daripada siapa yang menulisnya, kita tidak perlu perbincangkan panjang lebar, karena yang bicara panjang lebar para teolog saja sudah sampai ke jalan buntu, tidak ada konsensus siapa yang menulisnya. Tapi yang sangat urgen, yang sangat penting adalah firman Tuhan ini sangat bermakna. Firman Tuhan ini sangat berarti. Dan surat Ibrani ini sebenarnya disampaikan kepada pembaca atau kelompok orang Yudaisme atau orang-orang yang ada dalam kelompok Taurat, mengamalkan Taurat, atau yang mengikuti apa yang dikatakan sebagai perjanjian lama. Itu bertobat, yang disebut dari kelompok Yudaisme menuju kepada kehidupan atau perjalanan iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih karunia dan adalah kasih karunia itu. Jadi surat ini disampaikan pada khusus bagi mereka yang adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Yudaisme yang meninggalkan kehidupan beribadah menurut sistem Taurat, masuk ke dalam sistem kasih karunia, anugerah, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, perilaku dan sifat khas daripada orang Ibrani atau orang Israel itu adalah orang yang bersemangat, orang yang betul-betul bergairah dalam segala hal. Jadi kalau mereka sudah bertobat atau mereka sudah ikut satu ajaran atau satu aliran, mereka punya keinginan kuat supaya dia punya orang-orang, dia punya keluarga, orang di sekitarnya ikut apa yang dia percayai atau apa yang dia kerjakan. Jadi dia punya gairah itu. Nah, karena gairah daripada bangsa Ibrani atau bangsa Israel atau orang Yahudi ini begitu kuat, yaitu bertindak
mempengaruhi orang-orang supaya kalau bisa mengikuti apa yang mereka ikuti. Nah, akibat daripada perilaku yang begitu keras, ingin supaya orang lain ikut seperti mereka percayai, sudah tinggalkan tata cara Taurat dalam pemahaman mereka bahwa Taurat mengantar kepada pengenalan akan dosa tapi tidak memberikan solusi. Tapi Tuhan Yesus di dalam kasih karunia dan anugerahnya memberi solusi kepada orang berdosa, yaitu pengampunan, penyucian, keselamatan. Taurat mengajarkan tempat ibadah yang benar adalah bait Allah di Yerusalem, dan sebelum bait Allah itu adalah mezbah-mezbah yang dibangun untuk membawa persembahan. Dan kalau sudah dibangun, maka tidak ada tempat lain di mana orang bisa bertemu dengan Tuhan. Sedangkan di dalam kasih karunia dan di dalam Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah itu roh dan Allah itu ada di mana-mana. Bukan saja di dalam bait Allah, bukan saja pada mezbah yang dibangun, tapi ada di mana-mana. Dan itu kita rasakan, kita alami. Sebab banyak orang bersaksi dia bertobat di atas pesawat, bukan di bait Allah. Dia bertobat di kantor, dia menangis terima Yesus di belakang meja kantor, itu bukan di bait Allah, itu di kantor. Ada yang menikmati jamahan dan kepenuhan Roh Kudus itu di atas kapal laut, ada yang di kamar pribadi, ada yang di kamar mandi, bahkan yang paling sangat menarik, ada yang bersaksi mereka dilawat di toilet. Itu membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana, dan mereka melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus jauh lebih mulia daripada apa yang diajarkan Taurat. Taurat mengantar untuk mengenal dosa, tapi solusinya sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena kalau tahun ini saya datang untuk menyelesaikan dosa di bait Allah dengan membawa korban persembahan, lalu tahun depan tidak bawa, maka dosa Anda dan saya yang tidak bawa korban persembahan di bait Allah, korban pengampunan dosa, itu dosa mulai mekar kembali. Sehingga kelihatan tidak ada solusi, karena kalau sudah tua, itu tidak bisa datang di bait Allah, berarti mati di dalam dosa. Karena orang yang mempersembahkan domba pengampunan dosa dalam ajaran Taurat, dia mesti taruh tangannya di atas domba itu, punya kepala, dengan satu pemahaman pengertian bahwa dosanya mengalir di atas itu domba. Kalau domba dikorbankan, dosa terhapus. Tahun depan kalau tidak bawa, ya dosa berkembang lagi. Jadi tidak ada solusi, apalagi kalau sudah tua, sudah tidak bisa datang lagi di bait Allah, maka matilah di dalam dosa. Sehingga orang-orang Yahudi yang mendengar Injil ini, mereka percaya, lalu mereka menjadi kelompok orang-orang yang bergairah di dalam Tuhan, menyebarkan Injil, baik kepada kelompok Yudaisme sendiri. Mereka mau supaya kelompok Yudaisme itu bertobat, ikut mereka. Mereka juga bergairah begitu kuat bersaksi kepada penjajah, karena waktu itu Roma sebagai penjajah, merintah Roma. Mereka juga ingin supaya penjajah bertobat, percaya Yesus, karena penjajah tidak ada penjajah yang baik, ya. Dalam sejarah perjalanan kehidupan planet bumi ini, satu bangsa dijajah tidak pernah diberi peluang seluas-luasnya untuk dia bebas, baik dalam hal menuntut ilmu dan mendapatkan jabatan, apalagi dalam hal rohani. Kalau penjajah punya agama begini, dia mau supaya yang dijajah ikut juga seperti itu. Sedangkan kelompok Ibrani atau Yudaisme yang sekarang bertobat, mereka berjuang keras kalau bisa penjajah bisa bertobat juga. Jadi selain daripada kelompok Yudaisme, mereka mantan, mereka ex dari kelompok Yudaisme itu, mereka ingin juga penjajah bertobat,
Dan yang ketiga, orang-orang kafir di sekitar dan lingkungan, orang-orang yang menyembah kepada pagan, berhala, dan menyembah kepada Allah, kalau bisa bertobat juga. Nah, karena semangat yang begitu kuat, mereka juga mendapatkan pressure yang begitu kuat, tekanan yang begitu kuat, ancaman yang begitu kuat dari bangsa mereka sendiri, kelompok Yudaisme yang belum bertobat, dari penjajah yang tidak senang mendengar bahwa ada raja, ada kaisar baru yang bernama Yesus, Mesias. Mereka kurang senang dan mereka tidak ingin ada raja lain selain raja dan kaisar yang ditetapkan oleh penjajah. Lalu orang-orang kafir juga tidak mau meninggalkan kepercayaan mereka kepada tahyul, kepercayaan mereka kepada pagan, menyembah berhala, dan berbagai macam upacara mistik yang lain. Akhirnya kelompok Yudaisme, kelompok Ibrani yang sudah mengikuti Yesus ini, sekali lagi tekanan terhadap mereka sangat berat. Akibat tekanan yang berat inilah mereka mulai membuat ancang-ancang, rencana-rencana untuk meninggalkan atau kurangi kegiatan mereka, kurangi semangat mereka dalam berbakti, dalam mempengaruhi orang untuk ikut Yesus, dalam berdoa juga sudah mulai menurun semangat. Keluar untuk bersaksi menginjil juga sudah mulai kurang karena sudah ada ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman yang lain. Nah, akibatnya sang penulis dipakai oleh Tuhan untuk mengirim surat ini kepada mereka, dan setiap tulisan dalam firman Allah atau perkataan Allah yang disampaikan itu oleh tuntunan Roh Kudus. Surat ini sangat menarik yang memuat firman Tuhan ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa orang yang tulis ini orang cerdas, orang pandai, lalu orangnya tidak suka bikin bangun konfrontasi secara belak-belakan begitu. Kalau dia mau tegur orang, dia buat analogi-analogi atau dia menyampaikannya dengan tipologi-tipologi. Nah, ini dia sampaikan seperti itu. Dia mau bilang, hei kamu kelompok Ibrani yang sudah percaya Tuhan Yesus, sebenarnya kamu ini orang yang sudah menghisap air hujan yang sering turun. Dalam konteks ini, hujan yang dimaksudkan ini kasih karunia, anugerah, rahmat, dan Roh Kudus. Kalau dalam Matius pasal 7, hujan itu bicara tentang sebuah bencana, tapi di dalam konteks ini, latar belakangnya, hujan yang berarti yang sering turun ini atas kamu atau atasmu itu adalah anugerah, rahmat, kasih karunia, dan kuasa Roh Kudus. Dia tidak mau membawa kamu orang Ibrani, tapi dia ngomong dengan analogi atau tipologi. Dia bilang sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun. Jadi dia menganalogikan orang Ibrani yang bertobat percaya Tuhan itu seperti tanah. Jadi dia tidak belak-belakan mengatakan bahwa kamu orang Ibrani itu adalah orang yang sudah terima rahmat, anugerah terus menerus, tapi kenapa kamu nakal? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu mau tinggalkan Tuhan? Kenapa kamu mau undur? Kenapa kamu surut semangatmu? Tapi dia dengan kata-kata yang sangat menarik, yang luar biasa, dan saya mau sampaikan kepada kita sekali lagi, orang ini cerdas, orang ini pandai, orang ini arif dan lembut. Dia tidak suka membangun konfrontasi. Dia tidak bilang orang Ibrani, tapi dia bilang kamu disampaikannya dengan berkata tanah, sebab tanah yang menghisap air hujan, yang mendapatkan anugerah, rahmat, kasih karunia, pencurahan Roh Kudus yang turun ke atasnya, dan yang sudah menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, yang sekian lama kamu sudah menghasilkan hal-hal mulia, hal-hal yang agung, hal-hal yang luar biasa, semangat,
bersaksi, semangat berdoa, semangat menginjil, semangat memberitakan Injil. Semua itu sangat berguna. Karena kamu sudah mengerjakannya. Mereka sudah mengerjakannya. Mengerjakannya apa? Sudah menginjil, sudah bersaksi. Lalu dia bilang, bagi mereka yang mengerjakannya, mereka menerima berkat dari Allah. Kamu ini yang sekian lama tinggalkan Yudaisme dan menjadi kelompok Ibrani, orang Yahudi yang percaya Yesus. Kalau sekarang saya sampaikan, itu dia bilang kamu seperti tanah itu yang sudah didirus dengan hujan berkat dan kasih karunia, dengan Roh Kudus, dengan segalanya. Lalu kamu terima, kamu menghisapnya, lalu kamu melakukan aturan-aturannya, kamu mengerjakannya sampai kamu diberkati oleh Tuhan Allah. Tanah itu diberkati menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kamu seperti itu. Tetapi kenapa kamu mau melakukan hal yang buruk? Seperti yang ada pada ayat yang ke-8. Mengapa kamu mau melakukan ini? Yaitu, tetapi jikalau tanah itu yang tadi menerima berkat kasih karunia, anugerah rahmat, Roh Kudus, lalu bukan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, lalu mengerjakan, mengeluarkan hasil, menerima berkat dari Allah, tapi kamu menjadi tanah yang harus menghasilkan semak, duri, belukar, rumput, duri, itu tidak berguna lagi dan sudah dekat kepada kutu. Jadi sebenarnya dia mau bilang begini, kamu sudah ikut Tuhan, lalu sekarang kamu mau tinggalkan. Itu sama dengan tanah yang menumbuhkan duri dan belukar. Dan tanah yang menumbuhkan duri belukar, tidak ada petani yang dia mau tanam sesuatu lalu belukar duri di situ dia biarkan, pasti dia tebas, pasti dia potong, dan waktu dia potong sebentar lagi kering dibakar. Maka itu dia katakan bahwa belukar duri ini sebentar lagi, tidak lama lagi, atau sudah dekat kepada kutuk, atau sudah dekat kepada pembakarannya. Jadi dia menyampaikan sebuah ingatan dengan cara yang begitu lembut, dengan cara yang begitu berhikmat, dengan cara yang begitu arif dan bijaksana. Dia tidak bilang kamu orang Ibrani, kamu sudah terima kasih karunia, hujan berkat yang berlimpah-limpah turun atas kamu, lalu kamu ikut aliran dan kerja daripada hujan itu, kuasa Roh Kudus itu, lalu kamu sudah menghasilkan buah, kamu menerima berkat dari Tuhan Allah. Dia tidak ngomong begitu, tapi dia sampaikan secara analogi atau tipologi. Dia bilang tanah yang menghisap air, hujan yang sering turun. Sering itu artinya selalu turun ke atas tanahnya, ke atas kamu itu, dan yang telah menghasilkan banyak yang berguna, tumbuh-tumbuhan yang berguna. Lalu berguna, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh berguna, memberi hasil karena apa? Mereka mengerjakannya, mereka melakukannya. Apa menurut kasih karunia dan apa menurut anugerah itu, apa menurut kerja Roh Kudus itu, sehingga mereka menikmati berkat dari Allah. Tapi karena tekanan, pressure, karena kesukaran, karena kesulitan, karena penjajah punya intimidasi, karena kelompok Yudaisme yang belum ikut Tuhan Yesus punya intimidasi, lalu dari kelompok orang kafir yang menyerang mereka, lalu mereka pikir kita kurangi dulu kegiatan kita kurangi doa kita kurangi pekabaran Injil kita kurangi masuk rumah keluar rumah memberitakan Injil kita kurangi doa puasa kita kurangi volume suara nyanyian kita kurangi semua. Bahkan ada yang berpikir untuk mundur. Maka ayat yang ke-8 dia bilang, kamu sudah terima begitu banyak berkat, tapi kalau kamu bersikap seperti itu, maka kamu adalah tanah yang menghasilkan semak, belukar duri, semak duri, dan kehidupanmu nanti tidak berguna dan sudah dekat kepada
kutub yang berakhir dengan pembakaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat makna hujan dalam konteks ini. The meaning of rain in this context, yaitu Roh Kudus dan kasih karunia, is the Holy Spirit and gift or grace. Apa yang tadi baru saya jelaskan di dalam ayat yang ke-7, benih itu ternyata sudah ada di tanah itu, dan tanah itu menghisap air atau yang turun sering setiap hari, sering turun, selalu turun ke atasnya. Dan kalau Roh Kudus bekerja, kalau Roh Kudus turun di dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita berguna karena kita melakukan apa yang disebut kehendak daripada Allah di dalam Roh Kudus, dan kita menerima berkat Allah. Dan berkat Allah itu bukan saja persoalan kebutuhan lahiriah kita, tapi yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat utama dan paling nomor satu adalah berkat keselamatan. Nah, saya ingin membaca beberapa ayat untuk kita lihat makna hujan ini berbeda dengan makna hujan di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7, hujan menggambarkan sebuah bencana, karena di dalam Matius pasal 7 itu diberikan gambaran tentang dua kelompok orang. Yang satu mendengar firman Allah lalu membangun rumahnya di atas batu karang, dan satu mendengar firman Allah dan membangunnya di atas pasir, lalu datang hujan menghancurkan karena melahirkan banjir dan badai, lalu hancur semuanya. Hujan waktu itu adalah hujan yang dalam konteks Matius pasal 7 datang untuk merombak, menghancurkan. Bagi mereka yang berdiri kokoh di atas batu karang, kuat teguh. Tapi dalam konteks penyampaian hari ini, hujan bukan untuk datang menghancurkan, tapi hujan adalah Roh Kudus yang dicurahkan, adalah kasih karunia yang dicurahkan. Nah, dalam Yesaya pasal 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Anda lihat penyampaiannya berbicara mengenai tanah, itu bukan adalah tanah yang betul, tapi ini analogi, bahasa tipologi mengenai manusia yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, yang bicara tentang kekeringan rohani, kekeringan ilahiyah di dalam kehidupan manusia. Aku akan mencurahkan rohku. Anda lihat hubungan air, hujan, dan roh diulangi dengan sedikit keterangan yang lebih jelas. Hujan yang dimaksudkan adalah rohku ke atas keturunanmu, yang tadi dibilang atas tanah yang haus, atas tanah yang kering. Lalu kalimat berikut supaya menjadi jelas adalah rohku, air hujan ke atas kamu, tanah yang haus dan tanah yang kering. Kalimat yang berikut, rohku ke atas keturunanmu, jadi keturunanmu, manusianya, orangnya, dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi sesungguhnya kepada manusia. Lalu Hosea pasal 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Nah, saya baca lagi Yoel pasal 2 ayat 23 dengan tujuan untuk kita lihat kebenaran hujan yang dicurahkan adalah kasih karunia dan kerja kudus. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan
Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi kalimat-kalimat ini firman Tuhan di dalam beberapa ayat yang saya sudah baca dan di dalam kitab Yoel ini, dia bilang kasih karunia itu dimulai dari awal yang disebut dengan hujan awal dan diakhiri dengan kasih karunia pada hujan akhir. Jadi orang percaya, orang miliknya, bahkan orang berdosa itu mendapatkan dua bahagian ini, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Artinya Tuhan mau memulai terhadap orang percaya, orang berdosa dengan pekerjaan kasih karunia, dengan pekerjaan Roh Kudus, dan hujan akhir Tuhan akan menutup perjalanan di hidup kita ini dengan kasih karunia dan kerja Roh Kudus. Tinggal orangnya, entah dia orang benar, dia orang saleh atau orang berdosa, membuat keputusan untuk melahirkan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan guna, faedah guna, daya guna, berguna dan menikmati berkat, melakukan mengerjakannya atau menolaknya, lalu ia disebut sebagai tanah yang berbelukar duri dan onak. Yeskiel pasal 34 ayat 26, aku akan menjadikan mereka dan semuanya yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi ini bukan hujan yang membawa bencana, bukan seroja. Ini hujan yang mendatangkan berkat. Sebab ini analogi dari pencurahan Roh Kudus. Ini analogi daripada kasih karunia. Kasih karunia selalu mendatangkan berkat. Kasih karunia Roh Kudus selalu mengerjakan berkat dalam hidup kita. Membawa kita keluar dari lumpur dosa, membawa kita keluar dari pergaulan buruk, membawa kami keluar dari sepak terjang kita yang melukai sesama, yang tidak hormat Tuhan. Roh Kudus itu berbuat sesuatu lalu kita ikut. Yang dikatakan di dalam Ibrani itu kita kerjakan lalu mendapatkan berkat. Yang tidak mengerjakannya, menolaknya, itu menjadi belukar duri. Dan kalau jadi belukar duri, itu berarti sudah dekat kepada pemusnahannya atau pembakaran yang menurut ayat yang ke-8 daripada Ibrani pasal 6 tadi. Nah, saya mau kasih ada pengalaman dalam hidup saya 50 tahun lalu barangkali. Ada seorang yang pernah saya sudah bersaksi. Jadi ada dua orang. Saya mau sampaikan secara singkat bagaimana orang yang menerima Roh Kudus lalu mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, apa dia punya endingnya, bagaimana endingnya, dan orang yang menolak suara Roh Kudus, bagaimana endingnya. Sekitar 50 tahun yang lalu ada seorang muda kelahiran Makassar, dibesarkan di Madura. Ada sudah bisa tahu dua roh yang sangat mengerikan. Namanya Bun Bun Supardi. Kemarin dulu malam dia ada telepon saya, dia masih hidup. Sekarang dia jadi pendeta, tapi dia punya jalan ceritanya sangat mengagumkan. Dia seorang anak buah kapal tanker, sebuah kapal tanker milik Jerman. Di atas kapal itu semua, mulai dari kapten sampai semua di atas kapal tanker itu barangkali hampir 20 orang anak buah kapal itu adalah orang Jerman. Dia satu-satunya orang Asia, orang Indonesia. Dan kelihatannya mungkin juga dia kurang tahu bahasa Jerman, si Bun Bun Supardi. Jadi selalu merasa tersinggung dan dia rasa tidak aman di atas itu kapal. Lalu satu malam ketika mau memasuki daerah segitiga Bermuda, memasuki Panama dan mau berlalu sebentar di Florida, tengah malam dia ambil keputusan mengambil kapal. Lalu dia mulai tebas, kapten mati. Dia pergi ke ruang Marconi, itu yang bertugas di Marconi, di radio kapal, dia tebas dengan kapal, mati.
Dia datang ke bagian jurumudi, ada beberapa jurumudi di atasnya, dia tebas mati semua. Lalu dia turun ke ruang mesin, dia tebas semua di ruang mesin, mati belasan orang, hampir 20 orang di atas kapal tanker itu. Dia bunuh semua. Setelah bunuh semua, dia masuk ruang Marconi, ruang radio, lalu dia siarkan, saya sudah bunuh semua anak buah kapal, dan sebentar lagi saya akan belah kapal ini di batas air laut pada kapal ini, dan kapal ini tenggelam. Dan selesai dia berbicara begitu, dia turun bawa kapal, dia potong kasih lubang kapal tanker yang besar itu bagian dekat dengan air laut, lalu kapal itu pelan-pelan mau tenggelam. Kira-kira 2-3 jam patroli laut daerah Florida dan Panama sampai di lokasi itu, karena dia sampaikan bujurnya segala macam posisi kapal. Lalu dia dibawa pergi. Cerita singkatnya, dia masuk penjara di Panama, dan penjaranya seumur hidup. Dan tempat penjaranya itu bukan di tempat yang aman-aman, di bawah jeruji besi yang tidak bisa lihat matahari, di bawah tanah, dengan begitu banyak penjahat, tiap orang satu kamar. Dan setiap hari Minggu ada pendeta yang lewat lorong. Jadi ada kamar orang penjara situ, orang penjara sini, ada lorong. Pendeta itu jalan dari ujung ke ujung, tiap hari Minggu berkhotbah tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang pengampunan dosa. Lalu gun supaya di satu waktu dia tangkap sang pendeta ini punya tangan dari dalam jeruji besi, karena pendeta terlalu dekat. Barangkali pendeta ketakutan, tapi dia bilang begini, kau sudah khotbah beberapa kali ini bilang ada orang yang namanya Yesus Kristus bisa mengampuni dosa. Apa benar dia bisa ampuni dosa? Saya sudah bunuh hampir 20 orang. Lalu pendeta dia bilang, dia ada di sini sekarang juga. Kalau engkau terima dia, jangan sama dia, dosamu diampuni. Lalu dia bilang, orang itu ada di mana? Saya mau ketemu dia. Lalu si pendeta cerita singkatnya bilang, kau tutup mata, ikut apa yang saya ngomong, nanti engkau ketemu dia. Jadi pendeta ini suruh dia tutup mata, dia tutup mata. Lalu mulai berdoa, sampai di tengah-tengah berdoa si Gun Supardi berteriak, saya merdeka, Yesus merdekakan saya bebas. Lalu orang-orang penjara di sekeliling di kamar-kamar itu lihat Indonesia mengong. Dia di dalam penjara, dia bilang dia merdeka. Dia di dalam jeruji besi, dia bilang dia merdeka. Padahal Gun Supardi merasa kelepasan dan pengampunan, kemerdekaan sejati meskipun dia dalam penjara. Lalu dia bertumbuh berkembang. Kira-kira 1 bulan kemudian atau 2 bulan terjadi pergantian pemerintah di Panama, presiden baru yang mengeluarkan amnesti untuk semua orang penjara yang terhukum untuk selama-lamanya berapa tahun dibebaskan, termasuk Gun Supardi. Dia dibebaskan. Lalu waktu dibebaskan, dia berteriak keluar dari dalam penjara. Bahkan kedutaan Indonesia di sana, anggota yang datang jemput dia kebingungan karena dia keluar dari penjara berteriak. Itu saya sudah bilang, kau merdeka. Bebas, Yesus luar biasa. Yesus tolong saya dan telah melepaskan saya. Jadi bawa dia naik kapal pulang Indonesia. Sampai Surabaya, turun dari kapal langsung masuk sekolah teologi. Sekarang jadi pendeta di Cangkari. Kemarin dulu dia masih telepon saya. Karena beberapa tahun yang lalu dia pernah datang dan bersaksi di gereja kita waktu gereja masih kecil. Nah, orang ini didirus dengan hujan, Roh Kudus kasih karunia, dan dia mengerjakannya, dia mengikutinya. Ibrani pasal 6 mengatakan akhirnya dia bertumbuh menghasilkan tumbuhan yang mendatangkan berkat. Tetapi yang kedua, ada seorang muda juga 48 tahun yang lalu. Dia seorang germo di lingkungan Naikotensi. Dia naik motor kencang dari perapatan itu sampai di depan rumah kami. Di situ dia berhenti di jalan sambil dia punya tujuan, saya germo, kau pendeta. Germo sudah ada motor, pendeta belum ada motor. Kira-kira begitu.
Lalu saya panggil sama dia, saya bilang, masuk sini dulu. Sampai dalam rumah, saya suruh dia duduk. Dia duduk sebentar, lalu saya bilang, saya sebut namanya, lalu saya bilang, ini sudah saat buat kamu untuk berubah, ikut sama Tuhan Yesus. Lihat itu banyak persekutuan doa, anak-anak muda di sana berdoa, mereka bersemangat ke gereja. Lalu kamu terus menjadi germo, kasihan kamu. Lalu dia bilang sama saya begini, Bu Pendeta, nanti saya pulang, saya pikir-pikir dulu. Dia bilang begini, Bu Pendeta, saya pulang, saya pikir-pikir dulu. Saya bilang sama dia, saya panggil namanya dan saya bilang, ini waktu terbaik buat dia. Saya merasa Roh Kudus bicara buat dia, tapi dia bilang sama saya, Bu Pendeta, nanti dulu, saya pikir-pikir dulu. Dia keluar dengan motor, kencang sampai di Deker itu, di pasar punya ujung situ ada Deker sampai. Itu waktu ada pohon besar berapa di situ. Anak-anak muda suka duduk di situ. Dia berhenti di situ lalu dia cerita anak-anak muda itu pendeta satu suruh saya bertobat. Saya suka aja enak-enak pindah berdoa kamu. Bukti saya ada motor, ada segala macam. Dia bilang bertobat, dia pendeta juga tidak ada apa-apa. Jadi saya bilang tunggu dulu Bu Pendeta, saya pikir-pikir dulu. Lalu dia naik motornya, lari kencang ke Pura. Anda tahu di air Pura itu ada bukit kecil sedikit. Waktu dia mau naik begini, ada auto trek yang muat batu karang lari belakang, hantam dia, motor hancur, dia juga hancur di situ. Kira-kira 20 menit atau 30 menit kemudian anak-anak yang duduk di Deker ini lari datang di rumah saya. Mereka bilang, Bu Pendeta, tadi ini siapa yang mati? Dia singgah sama kami dan bilang, Bu suruh dia bertobat. Dia bilang tunggu dulu. Lalu dia bilang, bertobat kenapa? Saya kerja sebagai germo, dapat uang gampang, saya bisa beli motor. Dia jadi pendeta begitu. Lalu dia naik motor lari pergi, dia sudah mati Bu Pendeta. Oto lari naik dia, motor hancur, dia juga mati. Karena rumahnya dekat-dekat di sini. Saya merasa sedih. Saya keluar dari rumah, saya pergi ke rumah, ini sekitar letang hancur, mati. Ibrani pasal 6 ayat 8 bilang begitu. Ketika hujan turun ke atas tanah itu, Roh Kudus turun, kasih karunia turun. Dan waktu kami tolak, tubuh belukar duri dan sudah dekat kepada pemusnahannya dan pembakarannya, dekat kepada kutubnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang disampaikan kepada orang Ibrani ada dua hal penting. Satu, engkau terima hujan berkat, engkau sebagai tanah. Dan kalau engkau mengerjakan apa yang dikehendaki oleh hujan anugerah dan Roh Kudus itu, engkau diberkati oleh Allah. Tapi ayat 8, ketika itu datang dan engkau menolak, engkau jadi belukar duri, tumbuh belukar duri, dan sudah dekat kepada penghukuman dan kutuk dan akan dibakar. Jadi hai kamu orang-orang Ibrani, walaupun kesukaran dan kesulitan begitu hebat, jangan undur kasih tinggal Tuhan. Maka itu ayat 9 dia bilang, di dalam kamu kami masih mendapatkan sesuatu yang mulia, yang agung, yang hebat dalam diri Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hujan awal di dalam kehidupan masyarakat Israel, earlier rain falls in the month of October and November, and later rain falls in March and April. Jadi hujan awal jatuh pada bulan Oktober dan November, hujan akhir jatuh pada bulan Maret dan April. Apa sebenarnya gunanya daripada hujan itu bagi bangsa Israel? Fungsi dan gunanya. Hujan awal, hujan pertama atau hujan awal biasanya datang
pada bulan Oktober hingga awal November. Guna dan fungsinya adalah hujan ini melunakkan tanah dan memfasilitasi benih yang sudah ditaruh di dalam tanah itu mulai bernapas, bergerak, mulai bertunas dan bertumbuh. Tanah mulai dilembutkan, tunas mulai bergerak pada benih itu dan muncul pohon. Seperti tema kita, everything must be changed in 2021. Tema kita di tahun 2021 yang sebentar akan berakhir, lalu kita akan masuk 2022 dengan tema yang baru. Segala sesuatu harus berubah, dari benih berubah, from seeds change become blade, and blade become tree, tree become leaf, and leaf become flower and fruit. Perubahan terjadi dari benih itu keluar kecambah, muncul pohon, ada daun, ada bunga, ada buah, dan itu endingnya perubahan terus terjadi. Itu dimulai dengan hujan awal, membuat tanah itu lembut. Saya mau kasih tahu, saudara dan saya sudah bertobat atau belum? Tapi benih itu sudah ditaruh di dalam kita. Benih itu firman Allah. Ketika kita terbuka menerima kasih karunia anugerah Roh Kudus, membuat tanah hati itu mulai lembut, membuat benih itu mulai bergerak tumbuh, dan akan membuktikan hasil pertumbuhan oleh kerja Roh Kudus dalam diri kita. Dan waktu dia mulai mengeluarkan bunga dan buah itu mendekati matang, hujan akhir datang. Sebelum panen dari awal Maret hingga April, hujan ini berkontribusi pada pematangan tanaman. Waktu dia punya buah sudah keluar, ada hujan akhir untuk bikin jagung itu punya bulir menjadi matang atau tua untuk siap dipanen, atau buah itu siap dipanen dari pohon yang didirus dengan hujan akhir. Pada pematangan tanaman, karena itu hujan sangat penting bagi kehidupan orang Israel dan dianggap sebagai grace and gift from the Lord to their soil and their land and their ground. Dan mereka anggap itu sebagai kasih karunia dan anugerah bagi tanah, bagi negeri mereka. Jadi Anda lihat kalau baca ketetapan mengenai hujan awal dan hujan akhir, yang kalau hujan bicara tentang anugerah dan kerja Roh Kudus, Tuhan memulai di dalam kita sudah bertobat atau belum, Dia akan curahkan Roh-Nya untuk kita mulai hati jadi lembut, dan firman yang pernah kita baca atau pernah kita dengar oleh khotbah siapapun dia mulai berkecampan dan tumbuh di dalam kita. Dan waktu dia bertumbuh dan mulai menghasilkan buah, dia curahkan hujan akhir untuk memperkokoh apa yang sudah bertumbuh dan akan mendatangkan hasil, sehingga sampai panen itu datang mendapatkan hasil yang cukup, yang matang. Ada amin, berikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang mengenai tanah, kita sudah dengar dari tanah itu analogi mengenai manusia atau hati manusia. Lebih terang ada di dalam Matius pasal 13 buat kita. Seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu keputiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini sebenarnya gambaran dari penolakan atas kasih karunia yang didirus kepada kita. Tapi karena kita tidak suka, kita menolak, seperti tadi dua cerita dua orang itu gunung Supani dengan seorang yang saya tidak sebut namanya.
Satu menerima dan melakukannya, dan dia masih menjadi berkat dan selamat sampai hari ini. Kemarin dulu dia pendeta Gun Supadi itu masih telepon saya di rumah. Dan yang satu menolak dan dia pergi. Firman Allah bilang kutuk sudah dekat, pembakaran sudah dekat. Tanah bicara tentang hati dan hidup kita. Dia bilang kalau tanah yang sering menghisap air dari atas, anugerah dan rahmat dari atas, kesempatan diberikan kepada kita. Kita pasti menghasilkan yang baik kalau kita menyambut atau mengerjakannya. Sebab itu ayat yang ke-6 itu ayat yang ke-7 itu mengatakan bahwa kalau kita mengerjakannya kita menikmati berkat Allah. Ayat 8 kalau tidak mengerjakannya sudah dekat pada kutuk dan pembakaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada berita anugerah dan kasih karunia dari tengah tanah yang ditumbuhi belukar duri. Ada berita anugerah. There is new of grace from the midst of the land overgrown with thorn and bush. Ada berita anugerah dan kasih karunia dari tengah tanah yang ditumbuhi belukar duri, thorn and bush, duri dan belukar. Seandainya kita adalah tanah yang masih ditumbuhi belukar duri dan udang, ada berita anugerah. Saya menikmati dulu hidup saya masih penuh dengan belukar duri, unak yang menyakiti, menusuk, menyusahkan orang lain, ayah dan ibu, saudara, teman, kawan. Di tengah belukar duri itu Tuhan panggil saya. Ada berita anugerah. Dan saya baca KPR pasal 7 ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Anda lihat ada berita anugerah dari semak duri. Ada utusan dari dalam tanah yang ditumbuhi belukar dan semak duri. Menurut ayat ini seorang malaikat, seorang utusan. Ayat 31 dia bilang, Musa heran tentang penglihatan itu. Ada pertanyaan, mengapa Musa heran? Sebab biasanya Tuhan omong dari gunung yang kudus, dari tempat yang kudus, tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat yang terhormat, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dia heran, kenapa kali ini Tuhan omong dari tengah-tengah belukar dan duri. Sebenarnya mau bilang 40 tahun bangsa Israel jalan di padang gurun, hidup mereka tidak hormat Tuhan, belukar duri dalam hidup mereka. Tapi kasih karunia itu tidak pernah berakhir. Hujan awal dan hujan akhir mengawal tanah itu, mengawal miliknya. Sehingga dari tengah belukar duri, Tuhan masih berbicara. Musa terheran-heran. Tuhan biasa bicara di bait Allah, Tuhan biasa bicara di tempat kudus, di gunung kudus. Kali ini dari tengah-tengah belukar duri. Ini berita anugerah. Kadang kita seperti apapun, Tuhan masih mau bicara. Tuhan masih mau ngomong. Tuhan ngomong apa? Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Suara dari mana? Dari dalam belukar duri. Yang tidak ada harapan, yang tidak ada kemungkinan, yang menurut Ibrani pasal 6 ayat yang ke-8 sudah dekat kepada kutubnya, sudah dekat kepada pembakaran, habis. Tapi terdengar
saya bilang, keadaan saya yang dulu penuh duri belukar, Tuhan bicara tanya saya. Apa yang Tuhan bicara? Moses heard voice of the Lord from the bush and thorn. And what God says to him, cast out your sandal, because where you stand, there's it, holy ground. Lepaskan dan tanggalkan kasutmu, karena tanah tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Anda kalau dengar ini, di situ ada duri belukar, Tuhan omong dari situ. Kalau lihat Ibrani pasal 6 ayat 8, ini tanah yang sudah mesti dihanguskan, yang dibuang tanah kutu. Tapi Tuhan bicara dari tengah belukar duri, dia bilang, that is a holy ground. Tuhan penuh anugerah, Tuhan penuh rahmat, penuh setiap orang. Dia turunkan hujan Allah, dia kawal dalam hujan angin. Supaya apa? Kita menghasilkan. Jangan ada yang hilang di tengah jalan. Mari kita bangkit berdiri. Romans chapter 5, verse 6 to 10 speak to us about gift, grace, and peace. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10 adalah mengenai kasih karunia, anugerah, rahmat, dan kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya para teolog memiliki kesimpulan, our God, word has endless love. Tuhan kami adalah Tuhan yang kasihnya tak ada batasnya dan tak ada wujudnya. Karena waktu kita masih lemah, masih ada duri belukar. Kristus sudah mati bagi kita. Orang-orang durhaka masih ada duri belukar. Ada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan, He showed His love to us by death of Christ. Dia menunjukkan kasih setianya melalui kematian Yesus Kristus. Why we still as a sinner, ketika kita masih sebagai orang berdosa, sebagai orang yang ada belukar duri yang menyusahkan banyak orang. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, why we still enemies to the Lord, He made peace among you and me with Him. Dia mengadakan perdamaian antara saudara dan saya dengan Dia. Melalui kematian anaknya, through the death of His Son, Christ Jesus. Lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. That's so we get salvation by His life. Kita diselamatkan oleh hidup. Besar